Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Salat safar atau yang biasa kita kenal atau yang biasa kita ketahui, salat safar itu artinya salat yang bisa diringkes atau dikosor yang tadinya 4 menjadi 2. Nah, sholat apa saja yang boleh dikosor ketika kita dalam perjalanan jarak jauh, yang mana perjalanan ini bisa memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat secara dikosor. Apa saja sholat yang boleh dikosor? Wa yajuzu lil musafiri, diperbolehkan bagi orang musafir meringkes sholat bangsa rubaiyah. Sholat 4 ya, dohor, asar, isya. Itu boleh dikosor ketika seorang musafir sedang dalam perjalanan. Al-maktubati dunas sunaiyah, sholat fardu yang bangsa 4 rakaat itu boleh dikosor. Dunas sunaiyah bukan bangsa 2, artinya sholat subuh itu tidak boleh dikosor. Karena kalau misalkan dikosor, nanti sholatnya 1 rakaat gitu ya. Wasulaiyah dan juga bangsa sulaiyah, sholat maghrib itu tidak boleh dikosor ya. Tetapi menurut kitab yang lain ya, kitab yang lebih luas penjelasannya, itu katanya sholat sulaiyah ya, sholat maghrib boleh dikosor. Bi khamsi syara'idha, dengan 5 syarat. Yang pertama yaitu bepergiannya itu tidak dalam keadaan maksiat. Artinya misalkan menuju ke daerah Jawa ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu tujuannya tidak untuk bermaksiat, melainkan misalkan berziarah ke Wali Songo gitu ya. Atau misalkan silaturahmi ke para guru gitu, atau ke orang tua. Ya pokoknya jangan maksiat aja gitu ya. Jadi dalam perjalanannya itu tidak bermaksiat. Artinya tujuannya itu untuk bersilaturahmi kepada orang tua atau misalkan berziarah dan sebagainya. Dan bagaimana kalau misalkan tujuannya itu untuk bermaksiat, seperti nonton organ tunggal, nonton konser di lintas daerah, lintas provinsi, gitu ya. Misalkan nonton konser Noah, misalkan gitu. Di mana? Di luar kota. Jadi menempuh jarak sampai 2 marhalah. Disamper aja, ditonton karena saking ngefans-nya misalkan gitu. Nah, ketika di perjalanan dia tidak boleh mengqashar sholat karena memang tujuannya juga yaitu tujuannya bermaksiat. Ya, seperti nonton biduan atau misalkan nonton apalah gitu ya, tonton-tontonan gitu. Itu tidak boleh kalau misalkan mau mengqashar sholatnya di perjalanannya. Sawaun kana wajiban kasafari hajin, entah itu bepergiannya fardu atau wajib, seperti bepergian untuk melaksanakan ibadah haji, itu kan wajib ibadah haji. Nah, jadi perjalanannya itu dari Indonesia ke Mekah atau misalkan dari uh, Arafah menuju ke Mina, ke Muzdalifah gitu kan ya. Itu kan bepergiannya dalam keadaan wajib, artinya dalam keadaan haji. Itu pun boleh gitu, boleh dikosor salatnya. Au manduban, atau bepergiannya itu sunnah, seperti kita mau umroh, umroh saja nih, bukan di bulan haji, umroh saja itu kan sunnah tuh, umroh hukumnya bagi orang yang sudah haji. Jadi umroh ke Mekah ke sana atau ke Madinah ya, ziarah ke Nabi Muhammad, itu hukumnya sunnah.
dalam perjalanan itu kita diperbolehkan mengqashar sholat. Au mubahan atau dalam bepergiannya itu berstatus mubah, seperti kita mau berdagang gitu ya, lintas kota, lintas provinsi dagangnya gitu kan ya, bolak-balik tiap harinya di perjalanan itu boleh mengqashar. Boleh mengqashar sholat bangsa rubaiyah seperti dohor, asar, dan isya. Au makruhan atau bepergiannya itu dalam status makruh. Seperti apa? Seperti bepergiannya itu sendirian dalam keadaan tidak aman. Karena sendirian. Kalau misalkan ada temannya lah, misalkan 2 ataupun 3 itu kan aman. Ini mah sendirian bepergiannya, sementara dia tidak aman. Nah, itu makruh hukumnya bepergiannya. Nah, ketika dia melaksanakan sholat, maka boleh diqashar. Syarat yang kedua, tadi yang pertama ya. Syarat yang kedua, agar kita bisa mengqashar sholat, yaitu antakuna musafatuhu sittata asyara farsakhon. Jarak tempuhnya itu sekitar 48 mile. Perginya ya, jadi jarak perginya itu dari kita menginjakkan kaki kita untuk menuju ke tempat kita tuju, itu berjarak sekitar 48 mile. 48 mile itu sekitar berapa? 2 marhalah lah. 2 marhalah itu kalau menurut perkiraan para ulama ya, ditempuh dengan jarak 2 hari 2 malam dalam keadaan kendaraannya itu membawa barang yang sedang. Misalkan nih kalau zaman dulu itu kan pakai onta ya. Jadi onta itu banyak barangnya, banyak muatannya, tapi tidak begitu berat lah, sedang gitu. Ditempuh dengan onta itu sekitar mencapai 2 hari 2 malam. Nah, itu 2 marhalah tuh perkiraannya. Kalau zaman sekarang sekitar berapa kilo ya? Paling sekitar 80 atau lebihnya 100 kilo lah. Kalau dari Banten ke inilah ke mana ya, Cirebon, terus gitu. Itu sudah mencapai syarat sahnya mengqashar. Wahya sittata asyara farsakhon, jarak tempuh yang memperbolehkan salat qashar itu sekitar sittata asyara farsakhon, 16 farsakh. Syarat yang ketiga yaitu sholatnya harus berstatus sholat ada, bukan sholat qada ya. Nah, jadi kita melaksanakan sholat qashar di perjalanan itu, sholatnya harus sholat adaan, bukan qadaan. Wa syaratur rabi'u ayyanwiya al-qasra ma'a takbiratul ihrami. Syarat yang keempat, kan semuanya berjumlah syaratnya itu ada 5 ya. Yang keempat syaratnya yaitu harus niat qashar ketika takbiratul ihram. Usolli fardhal asri qashran lillahi ta'ala. Itu boleh diqashar. Jadi niatnya itu harus bareng ketika takbiratul ihram. Kalau tidak ada niat ya tidak bisa menjadi qashar. Wallahu a'lam bishawab.